mobil seperti Agya atau misalkan kayak Brio yang first gen itu cukup nyaman untuk dipakai jalan jauh, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak apa-apa mobil kecil dibawa jalan jauh asal Tapi kan terkadang kayak misalkan kayak gitu, kita kan punya anggapan sendiri, ih kasihan mobil kecil masa dipaksa perjalanan jauh, udah gitu diisi full lagi. Apalagi yang waktu gue lihat itu, udah isi full, di atasnya dikasih kabin lagi buat naruh barang. Oh ya, yang roof rack ya. Iya. Kan itu berpengaruh nggak sih kalau kayak gitu? Performa kendaraan? Oh, kalau di performa iya jelas ngaruh, karena itu jauh lebih berat. Jangan terus juga beban ke suspensi juga jadi lebih pendek. Dan juga cukup boros sih untuk di bensin, karena bebannya kan full ya. Jadi tenaga yang dibutuhkan untuk keluar itu cukup banyak, jadi menguras bensin juga gitu. Makanya jadi performa juga wah cukup ini sih emang ya kembali lagi lah ke pribadi masing-masing. Jadi berpengaruh juga ke performa gitu. Oke guys, tadi kita sudah membahas pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Nah, karena obrolan santai ini menjebak para narasumber untuk awalnya bisa membahas ringan-ringan, tapi kita sekarang paksa narasumber untuk bahas yang berat-berat. Karena kita juga sudah kehadiran Omoba nih. Omoba kan penuh Omoba. V-nya Om Moba ini ya satu Innova lah. Satu Mori sih. Satu mobil Mori sih, sama kayak kakaknya ya kan Om Moba ya? Iya benar. Jadi kita hadapkan banyak mobil nih. Jadi kita hadapkan yang senior sama junior nih. Oh. Kita belum sanggup undang yang senior. Kita undangnya yang junior dulu. Yang senior ya. Gitu. Om Moba. Oke guys. Karena jadwal kakak saya juga padat ya. Jadwal kakak saya padat. Iya, betul. Iya, nemenin mulu nih Omoba di balik layar. Omoba. Nemenin mulu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Kita lagi dihadapin dengan satu masa pandemik COVID-19 yang mungkin nggak tahu gitu selesainya kapan, berakhirnya kapan. Ini kan pasti berdampak dong ke semuanya, ke semua aspek. Salah satunya industri otomotif, gitu guys. Yeah. Ini kita berdiskusi aja sih bersama-sama, ini open discussion tentang penurunan hasil penjualan mobil 2 bulan kebelakangan di Indonesia. Itu terjadi penurunan yang sangat-sangat pesat sih kayaknya ya. Yeah. Itu karena akibat dengan COVID-19. Ini bisa gua baca aja sih di salah satu narasumber kita ambil dulu nih dari kantornya Saudara Bagas. Yeah. Dari Autonext. Okay. Bukan ya. Kita kasih gambarnya di sini. Penjualan mobil di Indonesia anjlok 90% pada bulan lalu, berarti bulan April. Ini menurut Ketua Umum Gaikindo, Bapak Yohanes Nangoy, menyatakan bahwa penjualan kendaraan bermotor hanya ada di angka 25.000 unit pada bulan April kemarin, turun dibandingkan bulan Maret yang masih mampu mencatatkan angka 60.447 unit. Apakah sebesar itu pengaruhnya? Atau tunggu bentar guys. Gua potong dulu. Kalau Omoba gimana Omoba? Kayaknya banyak nih mobilnya nih. Omoba, mau beli mobil juga nih kayaknya. Ya, kalau bagi kami, setiap tahun dalam pembelian mobil itu pasti mengalami penurunan. Dikarenakan kalau di
mengalami kenaikan, mobilnya nggak turun. Pasti kan kalau Nggak jalan mobil ya. Dia Betul ngadet sekali, di kita atas. kirim mobil Dia pakai ngadet di towing, atas. Bener. iya kita kirim mobil pakai towing pasti kan penurunan. Iya ya. Iya makanya mesti turun ya mobil ya. Aduh, Ya, parah nih Om Moba. Berjalan. Kita tadi Iya. udah serius-serius loh. Om Itu Moba kan buat bisa digas Om balik Oba. lagi. Kalau pendakian gitu kan bisa digas Om Oba, bukan bisa naik nanti kalau digas. Gimana ya tuh, kan Oba? towing. Kalau di gas naik, nggak jadi ke rumahnya dia, nggak jadi beli nanti. Bener. Iya benar. Oh iya Benar itu benar. Oke. Bener. Oke guys, Sulit kita kembali. kalau naik sulit tuh ntar. Ya benar. Ya. Oke, kita kembali ke laptop nih. Gimana guys? Kita open discussion aja. Open discussion aja sih guys. Oke. Jadi dunia otomotif yang menghadapi pandemi COVID ini ya, itu emang sangat berpengaruh karena kan industri otomotif juga butuh produksi kan terus-menerus untuk memenuhi demand, ya kan. Nah, di sini sebenarnya bukan di Indonesia aja, tapi global pun itu April bulan ini ya, April bulan lalu itu tuh cukup terhambat sebenarnya. Kayak misalkan gue kemarin ada di Twitter gue cukup ngebahas soal penjualan di India ya contohnya. Itu di India, bahkan April itu ya di India, mereka bulan lalu itu nggak ngejual sama sekali mobil baru. Itu India loh. India itu notabene yang manufaktur manufaktur otomotif yang cukup besar. Wow. Di dunia, bahkan yang cukup berpengaruh di dunia. Itu 0. Mobil barunya kejual 0 bahkan. Dia nggak ngejual mobil baru sama sekali di India gitu. Jadi di Indonesia masih bisa untung lah ya, bisa puluhan kejual. Cuma ya India bisa dikatakan cukup rugi. Dia rugi itu gue lihat di berita itu bisa sampai per harinya itu rugi 306 juta dolar US per hari gitu. Per Itu hari per hari. itu. Itu di India. Iya. Makanya itu cukup kacau sih. Di Indonesia belum ini ya, saya belum menemukan kalau gue itu belum menemukan berapa kerugiannya ya bulan lalu. Jadi nanti bisa diupdate mungkin sama ketua Gaikindo nanti gitu. Kalau menurut Om Obah gimana nih Om? Bisa sampai rugi gini India Om? Ya, gimana tuh Om Moba? Karena India itu pakai mobil itu buat nari aja, bukan buat dikendarain tapi nari-nari dia. Muter-muter deh. Berarti bukan narinya bukan di pohon lagi ya, di mobil ya. sekarang ya. Iya, di mobil. Gimana tuh kalau nari di mobil, Sep? Keluar dari balik pohon gitu keluar. Oh, kira mobilnya begini-gini. Enggak kan? Bukan lah, itu bahaya lagi konteksnya, bro. Bukan, kalau malam gini. Mobil goyang dong. Beda. Tapi gini guys. Kayaknya gue curiga nih sama Om Moba ini. Gue curiga. Kenapa tuh? Karena perawakannya Om Moba itu sama kayak si Semi yang tadi izin keluar itu, tapi dia nggak balik. Iya, Pak. Iya, kalau salah ya. Tapi kalau gue dari karena dari bajunya, karena dari jaketnya sih enggak sih. Dari topi itu tadi ini. Tapi kalau gue lihat ya, nggak balik lagi. Gue curiga deh sama kami bukan Semi. Semi disuruh pergi dia beli turbo. Gini aja. Coba kita suruh buka ya. Kita coba suruh buka. Enggak. Sebelum kita suruh buka nih, kita suruh aja nih. Wah, face reveal nih. Ini kakaknya aja belum nih. Oh ya. Kakaknya aja belum. Gini. Oh, barengan enggak? Gini, kita tes aja nih. Kakaknya belum. Kita kan ada Bagas nih. Ada juga Om Moba. Nah, mungkin Bagas punya pertanyaan nih. Kalau misalkan dia bisa jawab, Om Moba bisa jawab, berarti ini bener nih Om Moba nih. Kalau tapi kira-kira pertanyaan yang sangat-sangat susah gitu. Ya, betul. Pertanyaannya susah, guys. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti kita tantang dia untuk reveal siapa aslinya dia. Gimana? Iya, benar. Wah. Kita tes ya, silakan Gas. Boleh Gas, yang susah aja, yang susah. Ikutin kakaknya mulu dia. Soalnya gue agak curiga nih sama Om Moba nih. Gue curiga banget. Ya, ini kayaknya gue pertanyaan apa ya? Pertanyaan apa ya? Yuk, silakan. Karena gue lihat dari mukanya ini mirip Moba nih. Masih Om Moba nih. Loh. Yang susah Gas, yang susah. Wah, apa nih Om Moba? Tahu nih, sama kayak kakaknya. Gini deh. Kan
Oh ini ya, kakaknya nih ya, Om Mobi ya. Om Mobi kan kemarin ngerjain project BMW nih. Ya kan, ngerjain project BMW. Ya. Nah, dia mention salah satu tuner ya. Tuner itu modifikator resmi BMW. Nah, itu tuner itu disebutnya apa tuh? Apa tuh Om Moba? Tuner. Ayo Dia yang apa? Oh, nyebutin salah satu tuner BMW itu. Kami sudah dihubungi, harus Aduh, pergi. dihubungin Kami siapa? harus melakukan dihubungin. Kan, bener kan. Main Kita dulu, tantang dia aja main sekarang. dulu. Om Moba kan kita bayar tadi. Aduh Om Moba. Aduh Om Moba ini. Hilang deh. Ternyata dia Om Moba udah kita Om Moba, bayar. kan? Iya kan? Aduh, kelihatannya dia nggak tahu nih. Dia bener-bener alasan atau memang Om Moba sibuk ya? Ya, Kita nggak tahu juga nih. Sibuk namanya. bohong itu bohong pasti. Karena secara ini juga Om Moba udah kita bayar ya. Kalau secara profesional ya harusnya nggak boleh gitu dong Om Moba. Bener. Aduh Om Moba nih. Om Moba nih, Itu pasti gimana bukan nih? Om Udah Moba. Mana nih Om Moba? Belum main kita Om Ninggalin Moba. aja. Mana temen gue, guys? Kan, Gimana bener temen kan? Semi. Kan nggak? temennya kabur Sam tadi. Temen lu Kabur. itu. Kabur kemana dia? Wah ternyata kacamatanya. Jawab. Gue lihat kacamatanya ya? sama hoodie sama Jawab. topi. Wah. Kok itu Enggak, tadi Twitternya feedin sama, gue. jaketnya? Feedin gue. Kok tadi sama ya? Wah. Sama. Perasaan tadi Semi pakai baju pink deh. Wah. Sama tuh. Nih, pembohongan publik nih. Gak bener nih. Tolong dong. Beneran gak tuh Eh. tadi adeknya? Kita kan moto dari awal adalah ribut production kan no settingan, gimana sih? Ini Aduh, udah wah. citra ribut production nih. Sorry, bro. Abis ini bikin Karena- klarifikasi. Karena gue Kasih dulu dong. ngefans banget sama Om Mobi. Wah, Parah. Oke. Kita kembali lah ya. Kita lupakan aja Om Mobi dan temannya Semi. ya. Kita kembali lagi ke laptop. Berarti sebesar itu ya pengaruh pandemi ini terhadap penjualan otomotif ya, guys ya? Ngaruh banget. Itu apa ya? Bahkan gara-gara pandemi ini nggak banyak sih, kayak beberapa manufaktur otomotif itu beralih industri, kayak misalkan bikin APD, kan bikin masker. Kayak contoh, kalau kalian cari nih ya di Google, Lamborghini itu untuk mulai bulan lalu atau sejak mulai pandemi ya, gue agak lupa nih. Itu dia mulai bikin masker loh di pabriknya. Oke. Bener-bener produksi massal masker. Jadi untuk membantu, kan Italia kan ya yang kita tahu cukup banyak ya, cukup parah ya. Corona di situ ya kan. Jadi mulailah mereka inisiatif untuk membantu masyarakat dengan mengalihkan produksi mereka dari mobil ke alat-alat kesehatan gitu. Terus nggak cuma si Lamborghini aja, tapi Tesla pun membantu Amerika dan dunia ya. Jadi Tesla itu ngebuat alat ventilator namanya itu untuk membantu pernapasan ya, kalau nggak salah ventilator itu. Jadi si Elon Musk ini, wah di Twitter rame tuh, dia gede-gedein, gue pengen buat ventilator nih untuk membantu ini gitu. Nah kebetulan si Elon Musk ini kan baru buka pabrik di Tiongkok kan. Jadi pabrik ini juga kalau nggak salah diproduksi juga di situ. Jadi di pabrik yang baru ini Tiongkok itu bantu produksi juga si ventilator ini. Ya. Itu kalau nggak salah yang gue baca di Twitter. Itu kalau nggak salah atas suruhan Presiden Amerika Serikat kali ya, Donald Trump. General Motors bukan sih, guys? Kalau Tesla nggak, dia terpisah. Tesla bukan masuk ya? ke General Motors. Terpisah. Karena ada juga artikel yang gue baca atas perintah dari Presiden Amerika untuk manufaktur, maksudnya pabrik-pabrik otomotif itu, maksudnya pokoknya semua pabrik yang ada di Amerika untuk beralih fungsi, untuk membuat sebuah ventilator, APD dan segala macamnya. Malah sekarang jadi beralih fungsi gitu ya guys ya? Iya, malah jadi kayak memanfaatkan seluruh industri yang ada jadinya kan, dan industri otomotif juga kebetulan kena gitu. Makanya jadi agak-agak keluar, tapi ya setidaknya untuk mengebantu manusia juga kan intinya gitu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Nah, jika pandemi ini berlangsung lama nih, guys. Misalnya kayak
Ya amin sih, tapi kayak jika berlangsung lama, gimana dampaknya bagi kendaraan, bagi perusahaan-perusahaan otomotif nih kan? Ini kan tadi kan kayak Bagas bilang tadi kan, Iya. itu beralih ke masker atau yang lain. Nah, jika berlangsung cukup lama, gimana yang sudah diproduksi atau keberlangsungan perusahaan itu guys, perusahaan otomotif? Oke. Soal kalau misal masalah lama atau enggaknya ya, emang susah sih. Soalnya kan orang-orang udah pada banyak yang bilang ya, kalau misalkan corona ini nggak bakal hilang gitu di dunia. Nah, bahkan presiden kita sendiri pun bilang kalau kita mesti siap untuk apa ya, new New ordinary normal. kalau apa Normal. New new normal. new normal ya, Berdamai hidup dengan COVID-19. COVID-19. Kalau nggak salah Nah, seperti itu. ya kan, jadi sampai udah muncul new normal itu kan, wah itu ngerubah sektor kehidupan sangat besar itu kan. 360 Bener-bener. derajat itu. Iya, makanya. Jadi untuk industri otomotif sendiri ya, untuk mobil-mobil itu mereka juga mesti mikir ya kan. Kayak misalkan yang sekarang terjadi itu adalah rilis mobil contohnya ya kan, rilis produk mobil baru itu kan dilakukan lewat virtual launching namanya. Jadi lewat Instagram Live, lewat akun YouTube resmi, ya kan, itu mereka melakukan live, terus melaunching mobil mereka di akun YouTube-nya itu. Jadi para reporter diundang masuk ke forum peluncuran si live launching ini, itu diundang khusus, dan mereka pun melakukan photoshoot itu juga lewat layar komputer masing-masing gitu. Makanya itu cara manufaktur mulai adaptasi dengan new normal ini gitu. Itu salah satunya. Terus juga ada kalau tidak salah pihak mobil Mercedes itu sudah mulai mengembangkan, atau saya agak gue agak lupa nih ya, itu manufaktur yang mana, itu ada yang mulai mengembangkan filter. Jadi kayak filter AC-nya itu udah dimasukin ke apa ya, jadi kayak dimasukin teknologi yang antibakterial gitu lah kalau nggak salah. Jadi di filter AC-nya itu udah mulai diterapkan teknologi antibakterial, atau lupa namanya apa tuh ya, yang bersin, yang suka bersin ini AC itu, aduh lupa namanya Oh, teknologi. Freon. iya. Maksudnya kayak itu kayak yang ini kan, guys. Semacam Kayak yang filter udah ini diterapkan gitu ke ya. ke mobil-mobil ya? Alphard, kayak ke mobil-mobil Alphard dan sejenis itu kan, ke atasnya gitu kan. Oh, iya ke AC, Nah, yang kayak inverter ya kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi kayak udah mulai diterapkan tuh ya, walaupun dulu emang udah diterapkan sih, cuma itu cuma buat mobil-mobil kelas atas kayak misalkan Mercedes S-Class, itu emang udah diterapin, cuma baru sekarang diterapin ke mobil yang merakyat lah, itu udah mulai dikembangin sekarang di Eropa gitu. Oh gitu. Bapak Semi ada tuh logonya tuh, Mercedes tuh ya kan. Itu Patut sih bangga. itu sebenarnya salah satu pertanyaan yang kita juga akan bahas gitu, tentang inovasi peluncuran virtual. Nah, menurut teman-teman kita juga nih, Bagas silakan juga sih, nggak apa-apa mau jawab. Kita open discussion aja tentang yang tadi sudah Bagas bilang, inovasi peluncuran virtual pada saat-saat pandemik ini. Gimana guys? Apakah nantinya ini tuh sebagai cara baru nih bagi setiap dealer-dealer mobil dalam launching sebuah mobil atau bagaimana dalam situasi mungkin pandeminya sudah selesai. Apakah ini akan bertahan atau cuma akan berlangsung selama pandemik ini aja? Oke, kalau gua bisa jawab ya. Ya. Nah, kalau gua jawabnya sih, kalau peluncuran secara virtual ini ya, ini hanya merupakan alternatif ya. Karena kan kalau kita bisa ngelihat mobilnya secara langsung, secara fisik bisa kita ngelihat secara mata secara langsung, ya pastinya kita akan lebih tahu, lebih kenal. Mungkin kalau bisa kita lihat langsung dimensinya seberapa, atau interiornya nih bisa kita pegang-pegang nih, kualitas bahannya gimana. Kalau misalnya virtual launching kan nggak bisa gitu. Nah, kalau menurut gua, kalau misalnya pandemi ini segera berakhir, amin, mudah-mudahan saja. Amin. Ya, amin. Ya, bakalan balik lagi sih. Ini bakalan balik lagi ya, tetap ngadain secara fisik, peluncuran promo-promo atau launching gitu. Menurut gua gitu. Tapi kalau gua pribadi nih ya, sebenarnya sebelum pandemi ini ada, bukan peluncuran sih, cuman
banyak orang yang mereview-review lewat aplikasi digital, dan itu kan sama aja dong, kayak maksudnya virtual juga dong, kayak maksudnya itu cuma nonton, kita langsung tahu apa spesifikasinya gitu kan. Ya, walaupun emang dan kita nggak bisa memegangnya, cuman itu cukup membantu untuk teman-teman yang memang kelewatan, atau maksudnya mungkin dia di rumah dia nggak bisa ikut peluncuran itu. Menurut gue sih teknologi ini bisa dipakai juga, maksudnya bisa berkembang juga. Gimana ya, peluncuran itu nggak hanya di dunia nyata aja, tapi di virtual, bahkan bisa kalau di virtual kan bisa berjangka panjang ya. Jadinya orang-orang yang mungkin kelewatan di hari-hari tertentu, mungkin dia sibuk atau gimana, dia bisa lihat lagi, dia bisa review-review lagi, apalagi orang-orang yang kayak pengen banget punya mobil dengan spesifikasi yang udah tergambar gitu kan. Kan ada yang tergambar dengan tulisan, dan ada lagi kan dia pasti lagi lebih kepo lagi, pengen lihat gambarnya, pengen lihat videonya, dan lain-lain lah. Jadi menurut gua teknologi ini justru menurut gua bagus untuk orang-orang yang memang punya kesibukan, dia tidak bisa hadir di peluncuran mobil, tapi dia bisa menyaksikan lewat virtual gitu sih. Oke. Gimana kalau Joseph? Kalau menurut gua sih benar, kayak karena kan virtual lagi bagus-bagusnya nih kata Bagas itu. Nah, nanti jika nantinya pandemi sudah selesai, virtual sih tetap ada, tapi harus tetap yang lebih penting itu kayak peluncurannya secara fisik itu online, secara fisik gitu. Karena kan yang kayak dibilang CB juga kan, banyak orang lihat review mobil juga dari media sosial sekarang kan, kayak misalkan YouTube. Nah, kembali lagi, jika para reviewer itu tidak melihat fisik mobil itu secara langsung, bagaimana cara mereka mendeliver ke narasumber atau ke penonton gitu loh. Jika mereka hanya melihat dari digital saja si para reviewer gitu. Makanya harus diperlukan melihat secara fisik gitu. Kembali lagi sih harus melihat secara fisik. Bahkan juga bisa dengan adanya pandemik ini, peluncuran secara virtual bisa dikembangkan lebih baik lagi sih ya, ketika pandemik ini selesai gitu ya. Karena kan itu kayak sesuatu kondisi yang diharuskan jadinya gitu. Ya, tapi gini guys, untuk menyambung pertanyaan yang tadi. Yang pertama, seberapa efektif sih guys peluncuran virtual, dan juga dibanding dengan peluncuran offline event-nya? Offline event-nya. Itu ya. Yang kedua, gini. Kan tadi kan teman-teman kita ngebahas tentang bagaimana sih ketika kita mau tahu tentang interiornya, eksteriornya, fitur-fitur yang bisa kita lihat secara langsung di dalam mobil, itu kan biasa melalui video-video reviewer. Ya, mungkin Bagas tahu lah, AutoNet Max, Autodriver gitu ya. Tapi dengan Motomobil. Ya, Motomobil. Tapi dengan masa-masa pandemi, bagaimana seorang reviewer mereview sebuah mobil yang akan diluncurkan, guys? Nah, itu tadi kayak gue tadi bilang gitu, guys. Kayak mereka kan reviewer itu lihatnya cuma dari digital doang gitu loh. Iya. Nah, gimana cara mendeliver ke audiens? Ya, apakah dia ada privilege khusus atau bagaimana? Bisa dijawab, guys. Oke. Jadi yang pertama dulu tadi ya, soal masalah online atau offline gitu ya kan. Jadi gini, kalau masalah keefektifan untuk nge-review, itu sebenarnya emang tetap lebih bagus review offline. Karena saat itu juga kita bisa ngeliat langsung mobilnya. Dan untung-untung kita bisa nyobain mobilnya ya kan. Gitu. Jadi emang lebih efektif offline. Karena kalau online itu kan kita nggak bisa ngerasain langsung tuh experience dari mobil itu kan. Kayak misalkan dari luar nih desainnya lakukan gimana bodinya ya kan, bahan cat warna catnya atau glossy atau ada matte-nya ya kan, itu kita nggak bisa ngerasain. Terus juga interiornya, joknya Alcantara atau tidak, itu agak susah dirasakan kalau cuma sekadar untuk melihat online ya kan. Jadi emang jauh lebih efektif nge-review saat peluncuran offline seperti itu. Jadi tetap gue sih prefer tetap offline sih, karena waktu pada saat launching kan ya privilege untuk media kadang cukup banyak ya kan.
Dan buat kalian yang cowok-cowok mungkin bisa berkenalan gitu kan, mendapatkan nomor SPG-nya gitu atau IG. Kadang ada loh jurnalis yang jahil. Kalau gue sih ngincer makanan doang sih. Tapi jangan bilang-bilang. Waduh. Ini jangan bilang-bilang, tapi bilangnya di YouTube ya. Ini kita bilang aja nih langsung nih. Oh iya sih. Ternyata kok agak ini ya. Ternyata Bagas Satrio seorang junior writer konten Automatex punya pengincar privilege. Pengincar privilege. Gitu itu privilege. Okay. Tapi gua pengincar konten. Ngincer makanan aja ya. Jadi ini konten privilege-nya di sini. Nah, itu Bagas Satrio. Enggak. Okay. Konten tetap yang paling penting. Gimana untuk pertanyaan kedua, Gas? Oke. Untuk pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu tadi soal gimana tadi, Jer? Gue lupa. Ini kita kan mau tahu interiornya, fitur-fiturnya. Oh ya. Biasanya kan kita ketahui itu melalui video-video review. Nah, di masa pandemik ini, gimana para reviewer itu mereview sebuah mobil yang di-launching untuk mendeliver ke kita bahwa oh ini nih fiturnya ada ini, interiornya begini, begitu. Apakah mereka ada privilege khusus untuk mereview sebuah mobil? Oke. Jadi emang ada beberapa media kemarin untuk pada saat launching virtual beberapa minggu yang lalu di Indonesia sendiri, itu ada beberapa media yang emang sebenarnya diundang langsung ke tempat launchingnya. Kayak misalkan contoh Autodriver, dan kebetulan media gue juga pun diundang sebenarnya, kayak waktu pas ke yang paling baru tuh launching BMW X6 itu media ada beberapa yang diundang gitu ke situ langsung. Cuma emang untuk meminimalisir gitu. Jadi online itu untuk meminimalisir kedatangan banyak orang ke tempat launchingnya seperti itu gitu. Jadi memang ada beberapa media yang diundang seperti itu. Terus kalau masalah tadi ini ya soal masalah kalau misalkan lewat online kan nge-review kadang kurang kan. Gimana sih caranya nge-review gitu lewat online ya kan? Maksudnya. Nah, ada yang menarik nih. Jadi di luar, di Amerika kan emang yang kita tahu Amerika sekarang perkembangan paling pesat ya soal korban COVID-19 ya. Paling buruk. Nah, itu beberapa YouTuber atau reviewer yang bisa kita bilang reviewer otomotif di Amerika, itu mereka nge-review mobil itu sekarang emang bahkan cuma dari iklan aja sebenarnya. Kayak misalkan ada YouTuber, kalau nggak salah namanya siapa ya? Jadi YouTuber ini tuh terdiri dari dua orang, itu dia nge-review dari iklan, jadi dari video yang dikasih sama manufakturnya itu. Gitu. Oh, nama bisa kalian cek, itu nama reviewer Straight Pipes. Jadi ntar bisa ditulisin kali ya, straight pipes gitu lah pokoknya. Oke, boleh. Jadi di ini tuh kayak nge-review tuh benar-benar kayak ya kita aja duduk di balik laptop, mereka nge-review gitu. Jadi mereka nge-review mobil itu. Jadi lewat iklan, hanya dari iklan. Wow. Gitu. Wow. Jadi memang pandemi ini tuh memunculkan harus memunculkan kreativitas dari jurnalis masing-masing ya kan. Jadi kita juga mesti beradaptasi kan. Namanya new normal gitu. Makanya. Jadi gitu, kita mesti kreatif sebagai jurnalis. Gitu. Benar. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, guys. Di awal konten kita tadi kita membahas tentang industri otomotif yang sekarang udah merata gitu. Udah merata tidak hanya di Eropa, Amerika, bahkan Asia sekarang juga sudah berkompetitif dalam industri otomotif. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang penurunan penjualan, tapi di artikel yang sama, kalau bisa gua kutip nih, kebanyakan ngutip kantor lu jadi nggak enak gua nih, guys. Di postingan tersebut, bentar ya, kita lihat bahwa di Cina itu ternyata mengalami penaikan penjualan otomotif. Bagaimana, Gas? Secara singkat pendapatnya. Oke. Itu BTW yang nulis artikel siapa?
Oh, oke, Siapa ya? teman-temannya Kelihatan Bagas ya. Iya. Atau jangan-jangan Bagas nih yang nulis artikel ini. Enggak. Aku lagi berhenti. Aku lagi berhenti. Ini kita sambil ngekulik-kulik aja nih. Kita cari dulu. Dia itu, waduh, gas, nggak kelihatan, gas. Dia cuma postingan Instagram sih, gue liatnya. Oh, postingan Instagram ya? Oh, iya. Ada Luar yang lalu di sih. ini sih. Mungkin gini Di kali. website-nya. Maksudnya pas mengalami kenaikan, karena Cina kan banyak tanjakan, mungkin mengalami kenaikan gitu. Oh iya benar. Benar juga. Dataran tinggi ya Sam ya. Ternyata Dataran menular tinggi, ya. dataran tinggi. Menular ya kacamatanya Om Moba ya. Iya tuh, Om Moba. Aduh, Ya. ketahuan Karena ya. mereka berteman kali ya. Om Oben Karena ya. berteman, iya. Gimana Karena guys? berteman. Gimana? Penjelasan secara singkat aja sih tentang Oke. mengalami kenaikan penjualan mobil di Cina. Kenaikan penjualan Apa yang mobil terjadi itu sebenarnya? 2 hari yang lalu. Karena emang sebenarnya yang kita tahu di Tiongkok emang kan udah ini ya, udah mulai normal lagi kan ya, produksi dan lain sebagainya, walaupun emang ada beberapa muncul kasus baru lagi ya kan. Cuma memang dari dulu itu sejarahnya ya, kita coba lihat sejarahnya. Tiongkok itu yang paling maju industrinya sekarang. Ya kan? Makanya sekarang Donald Trump pun takut gitu ya kan. Itu pun bukan cuma industri teknologi yang dia takutin, industri otomotif pun juga ditakutin gitu loh sama dunia sekarang. Itu jadi emang perkembangan industri Tiongkok tuh benar-benar lagi maju gitu. Jadi cara mereka recover dari keadaan COVID-19 ini, gue nggak tahu sih ya caranya exactly gue nggak tahu caranya ya. Tapi memang perlu diacungi jempol karena mereka bisa langsung mendapatkan untung gitu loh ya kan dari produksi yang benar-benar terhenti total gitu. Jadi dari keadaan mereka yang benar-benar berhenti itu mereka bisa mulai langsung gerak cepat gitu loh. Jadi konsisten mulai lagi mereka memulai industri otomotif gitu. Makanya mungkin itu kali yang menyebabkan industri otomotif di Cina sekarang meningkat lagi. Ini mereka karena emang konsisten dari ngelihat dari sejarahnya ya, dari ngelihat dari sejarah mereka emang benar-benar gigih lah istilahnya, benar-benar gigih, kuat banget pendiriannya. Mereka kalau mau maju, mereka maju gitu. Wow. Kalau dari gue nih guys, kalau dari gue nanti lu bisa sanggah. Kalau gue pendapat secara awam aja ya. Kalau misalnya agak kurang benar, lu bisa sanggah juga. Nah, kalau dari gue ya pengaruh lingkungan secara menyeluruh itu sih guys. Maksudnya gini, kayak mereka nih negara Cina tersebut ya, mereka bisa produksi mobil itu dari nol banget nih, bahkan dari material-material terkecil pun mereka bisa ciptain gitu loh. Ya mungkin itu yang bisa ngebuat mereka bisa secara mandiri, secara penuh, ya bisa ngembangin mobil dan bisa berkembang secara mandiri gitu. Yeah. Sebagai suatu perusahaan yang memang produksi mobil ya tidak ketergantungan pada yang lain gitu loh. Mulai dari awal atau mulai dari produksi bahan-bahan yang paling kecil nih misalnya skrup atau segala macamnya. Mereka secara efektif dan efisien sih memanfaatkan itu gitu. Itu sih kalau dari gua.